Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi rasulillah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya dan karunia-Nya sehingga kita masih sehat sekarang ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 2 orang, yaitu yang pertama Syafira Yusrina dan saya sendiri Tina Kekasih. Baiklah, kami akan membahas tentang kualitas sperma menggunakan tris kuning telur ditambah kelapa yang berbeda. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang kualitas sperma menggunakan tris kuning telur ditambah air kelapa yang berbeda. Baiklah, mungkin kita semua udah pasti tahu apa itu inseminasi buatan atau IB. Di sini saya akan menjelaskannya. Inseminasi buatan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak secara kuantitatif dan kualitatif. Dengan menggunakan semen pejantan yang bebas penyakit dan mempunyai mutu genetik tinggi. Menurut Toliher, semen yang tidak diencerkan dan dibiarkan pada suhu 28 sampai 34 derajat Celcius hanya bertahan selama 2 jam. Tetapi apabila disimpan pada suhu 37 sampai 38 derajat Celcius dapat bertahan sampai 3 jam. Syarat pengencer yang digunakan adalah murah, sederhana, dan praktis, mengandung unsur-unsur yang hampir sama sifat fisik dan kimiawi dengan semen, tidak mengandung zat racun baik terhadap semen maupun saluran kelamin betina, tetap mempertahankan dan tidak membatasi daya fertilisasi sperma, dan memungkinkan dilakukan penilaian sperma setelah pengenceran. Bahan pengencer yang ada saat ini tidak dapat memenuhi syarat tersebut, sehingga diperlukan kombinasi antara bahan pengencer seperti susu, kuning telur, dan air kelapa. Air kelapa tidak mampu melindungi spermatozoa dari temperatur rendah, oleh karena itu perlu ditambah kuning telur atau zat lain. Kuning telur dapat melindungi spermatozoa dari pulsok karena mengandung lipoprotein dan lecithin. Kuning telur mengandung glukosa yang lebih efektif digunakan oleh spermatozoa, protein, dan memiliki viskositas yang menguntungkan bagi spermatozoa. Usaha untuk meningkatkan kualitas spermatozoa dapat dilakukan dengan cara menambahkan bahan pengencer lain ke dalam tris kuning telur, yaitu air kelapa. Air kelapa merupakan karbohidrat sederhana yang berfungsi sebagai sumber energi bagi spermatozoa. Kelapa mudah didapat dan harganya murah. Selain itu, air kelapa banyak mengandung nutrisi yang lengkap dan bersifat buffer. Air kelapa juga mengandung glukosa, sukrosa, dan fruktosa. Selanjutnya, materi dan metode. Perlakuan penambahan air kelapa ke dalam pengencer tris kuning telur ayam ras yaitu sebanyak P0 0%, P1 1%, P2 2%, dan P3 3%. Susunan rancangan pada masing-masing perlakuan sebagai berikut. T0 1 mili pengencer tris kuning telur ditambah 4 mili penyanggah tris. P2 nya 1 mili tris kuning telur ditambah 3,95 mili penyanggah tris ditambah 0,05 mili air kelapa. P2 nya 1 mili tris kuning telur ditambah 3,90 mili penyanggah tris ditambah 0,10 mili air kelapa, dan P3 nya 1 mili
tris kuning telur ditambah 3,85 mili penyangga tris ditambah 0,15 mili air kelapa. Pengenceran tris terdiri dari tris atau hidrosimetil aminometan, asam sitrat monohidrat, glukosa, streptomycin, dan penisilin. Penyiapan air kelapa dilakukan dengan cara kelapa muda dibelah, kemudian diambil airnya saja menggunakan beaker glass 250 ml dan disimpan di dalam kulkas. Semen segar kerbau lumpur ditampung lalu dievaluasi, dan setelah dievaluasi selanjutnya dibagi ke dalam 4 tabung reaksi dengan volume yang sama dan menambahkan pengencer tris kuning telur sesuai perlakuan berdasarkan hasil perhitungan konsentrasi spermatozoa. Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu penutupan rapat sampel semen cair yang telah dibuat, kemudian memasukkannya ke dalam beaker glass yang bersih dan telah berisi air bersih sebanyak 60 ml, dan terakhir menyimpan semen cair ke dalam kulkas hingga mencapai suhu 5 derajat Celcius. Sampel cair dari masing-masing perlakuan dievaluasi setiap hari, yaitu dari hari ke-0 sampai ke-4 untuk memperoleh data progresif, motilitas, viabilitas, dan abnormalitas atau morfologi spermatozoanya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Safira Yusrina. Kepada Safira dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Yusrina akan melanjutkan kembali penjelasan tentang kualitas sperma menggunakan tris kuning telur yang ditambahkan dosis air kelapa yang berbeda. Pertama, kita mengetahui dulu kualitas semen pada kerbau lumpur, yaitu volume semen kerbau yang diambil adalah 1,68 ml, yang dimana volume yang berbeda dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu bangsa, umur, ukuran badan, tingkatan makanan, frekuensi pengambilan, dan faktor lainnya. Yang kedua yaitu ada yang diperoleh bau khas, ciri khas semen, yang lalu warna semen yang diperoleh adalah putih susu, bertekstur kental, memiliki pH 6,5, dan motilitas baik yaitu positif 3. Karakteristik semen kerbau lumpur setelah dilakukan pengenceran dan penyimpanan 5 derajat Celcius menghasilkan analisa statistik presentasi progresif motilitas spermatozoa yang layak digunakan untuk inseminasi buatan hanya sampai hari ketiga. Pada penyimpanan hari ke-0, persentase progresif motilitas spermatozoa kerbau lumpur di dalam pengencer tris kuning telur ayam ras kontrol masih tinggi, yaitu 80-85%. Pada penyimpanan hari ketiga, progresif motilitas spermatozoa menurun. Presentasi terendah didapati pada pengencer tris kuning telur ayam ras 41%, dan presentasi tertinggi pada pengencer tris kuning telur ayam ras plus 2%, air kelapa 52%. Dalam penelitian ini, level terbaik air kelapa di dalam pengencer tris kuning telur ayam ras mampu menjaga progresif motilitas spermatozoa kerbau lumpur adalah 2%. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu air kelapa dapat digunakan sebagai bahan pengencer dalam tris kuning telur ayam ras untuk mempertahankan kualitas spermatozoa kerbau lumpur pada penyimpanan 5 derajat Celcius, dan penambahan air kelapa sebanyak 2% memberikan pengaruh paling baik dalam mempertahankan progresif motilitas. Baiklah, hanya itu yang bisa dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.